Subhanallah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Saudaraku yang saya hormati, la khawla wa la quwata illa billah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La khawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Nah, saudaraku yang saya hormati, saudaraku melihat kemarin ya proses perawatan RB binaan kita ini, kita semprotkan menggunakan parfum ya, parfum dinding dan lantai. Kita lihat pada bagian belakang dulu. La khawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. La khawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. La khawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. La khawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ya, tidak ada kata kagum yang kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 82, 83, 84, 85, 86 ya. Total sarang yang kita sisa 86 saudaraku. Ya. Dan sarang nanti kita lakukan penghitungan di bawah ya. Apa tama kan itu ya? Talo na. Pajabam itu. Jadi per jalan. 182, 183. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hasil panen kita sebanyak 183 sarang ditambah dengan 86 sarang yang kita sisa karena bagian belakang tadi kita tidak sempat panen karena kita lupa bawa tangga. Kemudian jumlah total sarang yang kita sisa 86. Jadi 100 berapa tadi? 183 ditambah dengan 86 sarang sisa berjumlah 269 ya. Berarti estimasi penambahan sarang kita ada di 60 sarang ya. 60 sarang karena di dalam ada kurang lebih 86 sarang sebagaimana yang kita hitung tadi saudaraku. Kemudian 183 sarang yang sudah kita hitung di sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. RBW hanya berukuran 4x4 saudaraku ya. Bekas kamar menggunakan 12 lembar papan sirip dari batang kelapa. Simak tata ruangnya, kemudian pelajari cara perawatannya. Insya Allah ini hanya RBW 4x4. Bagaimana dengan RBW Bapak Ibu yang RBW Jumbo 8x12 3 lantai, 4x12 3 lantai. Kalau dirawat dengan maksimal, insya Allah hasilnya pun juga akan maksimal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku yang saya hormati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Masih dalam proses pembinaan RBW binaan kami dengan ukuran 4x4 bekas kamar menggunakan papan sirip dari batang kelapa. Bapak Ibu yang kami hormati, jumlah papan sirip daripada
RBW binaan kami ini hanya 12 lembar karena memang ruangannya hanya 4x4. Saudaraku yang kami hormati, posisi RBW binaan kami ini berada di atas rumah loteng, sudut sebelah kiri, dan kita lihat bagian menara. Bagian menara ini adalah posisi kamar mandi kemarin yang kami sulap menjadi menara RBW. Nah, ukuran menaranya ini tiang 8 meter kami sambung jadi 2, sehingga dapatlah ketinggian meter daripada menara ini kurang lebih sekitar 7 meter ya, karena diambil oleh sambungan kurang lebih 1 meter. Nah, saudaraku yang saya hormati, menara RBW binaan kami ini hanyalah terbuat dari papan, kemudian dibungkus dengan plastik talang berwarna hitam. Pada bagian pertengahan menara itu kami simpan celah pada bagian depan kurang lebih sekitar 10 cm untuk sebagai ventilasi angin, agar supaya pada bagian menara itu tidak terasa panas. Karena ketika suhu panas terjadi di bagian dalam menara, akan terjadi hembusan angin, maka hawa panas itu akan terdorong lagi kembali ke atas bagian LMB. Nah, saudaraku yang saya hormati, pada hari ini kembali kami akan melaksanakan panen. Tepat 4 bulan yang lalu RBW binaan kami ini kami panen, dan hari ini kembali kami masuk untuk melaksanakan panen. Dan kita melihat, saudaraku yang saya hormati, pada bagian menara tampak anakan ya, yang sedang beradaptasi jalur masuk dan keluar RBW binaan kita ini. Kemudian sebelum kita masuk, saudaraku, pada bagian atas terdapat pipa ya, itu adalah basoka buatan kami dan berfungsi untuk memandu burung walet pergi dan pulang menuju RBW binaan kami. Dan setiap RBW binaan kami itu terdapat basoka yang fungsinya sama. Baik saudaraku, untuk tidak berlama-lama kita masuk dan melaksanakan panen. Namun sebelum kita masuk, saya jelaskan sedikit bahwa pada papan sirip RBW binaan kami ini kemarin masih ada 3 lembar papan sirip yang belum kami buat alur ya. Nah, oleh karena itu sebentar setelah kita melaksanakan panen, kita akan langsung membuat alur pada papan sirip RBW binaan kita ini, karena saya melihat pada papan sirip yang lain sarang yang menempel itu sudah kiri kanan ya. Sedangkan ada 3 papan sirip yang saat itu kami tidak alur, karena kebetulan pada saat itu alat yang kami gunakan juga dalam keadaan rusak ya. Nah, sehingga pada hari ini kami jadwalkan akan melakukan pembuatan alur dengan menggunakan mesin ketam. Nah, baik saudaraku, untuk tidak berlama-lama kita naik dan langsung kita melaksanakan panen ya. Video ini saya tidak skip saudaraku, biar saudaraku melihat dengan jelas tentang proses pembuatan video ini ya. Nah, kita lihat plastik talangnya. Ini persiapan untuk pembuatan sekat pada RBW binaan kami yang ada di Dusun Pas Sampak, karena kebetulan pada saat pon perdananya belum dibuatkan sekat ya, sehingga insya Allah nanti pada saat setelah panen baru kita akan melakukan pembuatan sekatnya.
Nah, kita masuk, situasinya di sini saudaraku agak gelap ya. Kita naik ke atas. Nah, baik saudaraku, kita sudah tiba di lantai 2. Beginilah keadaan di atas rumah orang tua kami. Kita melihat pada bagian sana, inilah yang saya maksud, RBW, bekas kamar ukuran 4x4 yang saya sering memperlihatkan kepada saudaraku semua proses panen dan proses atau cara perawatannya. Nah, saudaraku yang saya hormati, sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa pada RBW binaan kami ini masih ada 3 lembar papan sirip yang belum kami buat alur. Nah, oleh karena itu setelah kami akan melaksanakan panen nanti, kami akan membuatkan alur menggunakan mesin ketam atau mesin serut ya, seperti ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, kalau kita menggunakan mesin serut seperti ini, proses pengerjaannya sangat mudah ya. Nah, kita melihat sering saya perlihatkan kepada saudaraku yang saya hormati, untuk proses pembuatan matanya modelnya seperti ini. Nah, kami hanya menggunakan 5 mata ya. Kalau mata terlalu banyak, maka papan sirip kita mudah hancur ya. Nah, tapi kalau misalnya matanya hanya 5, kita buat sekecil ini saja ya. Nah, jadi nanti di antaranya ini, itulah batasan kayu antara ulir alur dengan alur ya. Nah, sehingga papan sirip kita masih kokoh ya pada saat dicungkil. Tapi kalau kita tambah lagi matanya di sini, maka papan siripnya pada saat dicungkil itu mudah hancur, karena antara alur dengan alur itu sangat berdekatan. Tapi kalau kita buat seperti ini, hanya 5 mata saja yang kita buat, kemudian matanya sekecil ini ya. Nah, kita lihat. Nah, kemudian saudaraku, agar hasil serutannya maksimal, pada bagian alas daripada mesin ketam ini kita potong seperti ini ya. Kita potong, usahakan serapat mungkin ya, seperti ini. Nah, kita lihat cara potongnya, agar pada saat mata dari mesin ketam ini dijulurkan keluar, matanya tidak kandas pada alasnya ya. Nah, seperti itu proses atau cara pembuatannya. Nah, kami menggunakan mesin ketam merek Makita ya, KP 0800 ya. Nah, baik saudaraku, untuk tidak berlama-lama, kita masuk dan melaksanakan panen pada RBW binaan kita ini. Mudah-mudahan hasil panennya bisa maksimal ya, karena kita ini manusia hanya bisa berharap saja, tetapi Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Kita pakai senter dulu. Nah, kebetulan pada hari ini saya bersama dengan ipar saya yang juga seorang anggota kepolisian ya. Nah, baik, kita masuk dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah kepada kita ya, karena tidak ada tempat untuk kita meminta kecuali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah,
La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Saudaraku yang saya hormati, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, saudaraku yang saya hormati, saudaraku melihat kemarin ya proses perawatan RB binaan kita ini, kita semprotkan menggunakan parfum ya, parfum dinding dan lantai. Nah, sambil kita biarkan dulu burungnya keluar ya. Nah, seperti itu. Sambil kita biarkan dulu burungnya keluar, kita mengingat sedikit ya, saudaraku yang saya hormati, pada saat proses penyemprotannya kemarin, kita melihat ya, kita menggunakan parfum dinding dan lantai yang berwarna hitam ya. Kita lihat pada bagian belakang dulu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. 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 Ya. Tidak ada kata kagum yang kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya selalu mengucapkan asma Allah ketika saya melihat suatu mujizat ya, karena saya menganggap ini adalah mujizat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang melimpah. Ini hanya ukuran 4x4 saudaraku. Bagaimana dengan gedung saudara yang berukuran 8x12 3 lantai? Nah, saudaraku yang saya hormati, di awal-awal on RBW ini saya juga pernah mengalami ya, pada saat pengecekan perdana itu hanya awalnya itu hanya 5 titik saja kotoran aktif ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, saya tidak pernah mengganti SP maupun SI daripada RB binaan kami ini ya. Dan alhamdulillah, sebagaimana Bapak Ibu yang saksikan sekarang, burungnya sudah luar biasa ya, sudah luar biasa pesatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kebetulan hari ini saudaraku, saya akan melaksanakan panen bersama dengan ipar saya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tata ruang RB binaan kami ini dulu dari awal ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, pada saat kita melaksanakan proses panen seperti ini, Bapak Ibu jangan sekali-kali mematikan SP dengan SI. Mengapa demikian? Agar supaya anakan yang terbang keluar itu tidak pergi menjauh dari LMB kita ya, tetap memutari LMB kita. Nah, itu maksudnya kenapa kita jangan mematikan SP dengan SI. Walaupun saudaraku sedikit agak terganggu pada saat saya berbicara seperti ini, tapi tidak ada masalah ya. Saudaraku bisa dengar. Kalau kita matikan, kemudian ada RBW yang berdekatan dengan kita, maka anakan itu akan pergi mendekati SP tersebut ya. Nah, sedangkan setiap harinya mulai dari anakan ini instingnya jalan, itu sudah mendengar suara tarik dan suara panggil daripada SP kita ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada proses panen yang lalu, alhamdulillah kita panen sebanyak kurang lebih 200 sarang ya pada RB binaan kita ini.
dan kita sebentar nanti akan menghitung berapa sarang yang kita hasilkan dari hasil panen kita kali ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, sambil disemprot sarangnya, nanti saya jelaskan ya RB binaan kami ini dari awal. Nah, saudaraku yang saya hormati, posisi saya saat ini sedang berada di bagian menara. Nah, kita melihat ya, agak silau sedikit karena senternya terlalu terang ya. Nah, kita melihat saudaraku, ini anakan sudah manuvernya lincah. Karena kita dalam melaksanakan proses panen itu tepat 4 bulan saudaraku. Ya, tepat 4 bulan. Nah, sehingga anakan itu manuvernya sudah lincah ya. Nah, seperti itu. Saudaraku yang saya hormati, nah, kita melihat posisi saya berdiri saat ini berada pada bagian menara, ya, berada pada bagian menara. Nah, menara RB binaan kita ini hanya berukuran kurang lebih 2 meter ya. Nah, dari sini ke sini itu kurang lebih 2 meter ya, seperti ini. Nah, kemudian lebarnya saudaraku kurang lebih 1,5 meter ya, seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, inilah yang saya selalu jelaskan kepada saudara sekalian. Ini adalah lar pintu ya. Mengapa saya hobi dengan lar pintu saudaraku? Karena ketika burung dari atas terjun ke bawah, itu membutuhkan manuver ya, seperti ini. Nah, membutuhkan manuver. Jadi burung itu mengambil ancang-ancang, turun seperti ini. Nah, kemudian naik lagi. Karena burung itu ketika masuk, saudaraku, dia membuang dirinya. Kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, itulah sebabnya mengapa saya hobi dengan lar pintu ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita melihat di atas ini ada 2 LMB ya. Satu menghadap ke timur, satu menghadap ke selatan ya. Nah, kemudian di atas masing-masing ada 3 tweeter ya. Ada 3 tweeter di masing-masing LMB-nya. Sudut kiri kanan bawah ada 2. Nah, kemudian di posisi atas ada 1. Kemudian turun kurang lebih sekitar 1,5 meter. Itu ada suara tarik saudaraku. Suara tarik inilah yang membantu burung walet itu turun ke bawah ya, turun ke bawah. Nah, setelah itu saudaraku, di sini ada suara tarik lagi. Nah, kami pasang ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dibantu oleh suara tarik yang ada di bawah. Tweeter yang ada di bawah itu adalah merek Audax, tapi yang tipe dulu ya. Kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, pada bagian pertengahan menara ini kita melihat ya, ada kayu melintang ya. Ada kayu melintang ya. Nah, kayu melintang ini adalah kayu kap atap seng kemarin, berteman dengan ini ya, posisinya ini dengan ini. Itu kami tidak bongkar karena takutnya nanti kap rumah orang tua kami ini itu nanti bergoyang saudaraku ya. Kemudian pada bagian menara ini kami bungkus dengan kain hitam. Dulu kami menggunakan kain hitam saudaraku. Kain hitam ini berfungsi untuk agar cahaya yang masuk dari LMB itu tidak terpantul. Tapi sekarang ini kita lakukan pengecetan saja ya. Kita lakukan pengecetan saja. Tidak usah ya. Tidak usah kita pasang kain ya. Cukup kita pasang
kita cat saja ya. Nah, seperti itu. Kita lihat manuver burungnya ya. Kita lihat manuver burungnya. Dari bawah turun ke lar ya. Dan dari lar naik ke atas itu sangat lincah. Kenapa? Allah itu sudah menciptakan burung walet itu selincah mungkin, saudaraku. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu sempurna ya. Tapi sempurnanya tidak sama dengan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah itu yang maha sempurna ya, seperti itu. Nah, kemudian saudaraku, kita masuk pada bagian ruang inap ya. Nah, sekitar beberapa bulan yang lalu, saudara, saya perlihatkan bagaimana teknik dan cara kami melakukan perawatan pada RB binaan kami ya. Nah, awalnya itu kami lakukan proses pengisian baskom seperti ini ya. Nah, kemudian kami lakukan penyemprotan hama dengan menggunakan racun regen. Dan kita melihat, saudaraku, burung itu merasa nyaman di dalam. Bagaimana banyaknya burung tadi yang kita lihat di awal, itu semua nyaman di dalam. Kenapa nyaman, saudaraku? Karena kita rajin melakukan penyemprotan hama dan penyemprotan parfum ya. Nah, aroma parfum ini, saudaraku, menciptakan aroma habitat burung walet ya. Nah, tapi ingat, saudaraku, yang sudah memesan parfum ini 1 meter dari papan sirip kita semprot ke bagian dinding dan lantai. Dan kita perkirakan saja, saudaraku, kalau misalkan RBW sekecil ini hanya berukuran 4x4, cukup 5 tutup botol saja, airnya 1/4 tangki ya. Nah, kalau misalnya RBW kita adalah RBW besar 4x12 3 lantai atau di atasnya, nah, itu kita menggunakan 1/4 botol ya. Full 1 tangki. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya proses panennya. Jadi disemprot dulu menggunakan air. Setelah disemprot menggunakan air, kemudian nanti kita cungkil ya. Nah, di awal-awal on RBW ini, saudaraku, semua juga menggunakan gabus pancingan ya. Artinya gabus pancingan ini untuk membentuk pondasi sarang ya, pondasi sarang, dan untuk memancing burung walet agar mau menginap dulu di dalam ruang inap kita dalam masa proses adaptasi ya. Namun setelah berjalan, kemudian burung sudah 3-4 kali membuat sarang di gabus, baru kita cabut secara perlahan-lahan gabusnya, saudaraku ya. Baru perlahan-lahan kita cabut gabusnya, sehingga terbentuklah sarang super seperti ini. Nah, sarang super itu adalah sarang yang langsung melengket di papan sirip tanpa ada perantara. Nah, kita melihat, saudaraku, ini adalah sarang super ya. Sarang yang putih bersih kemudian langsung melengket di papan sirip. Ini adalah salah satu sarang yang paling super karena putih, tidak ada bulu ya. Seperti itu. Sama halnya dengan ini ya. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, seperti itu. Kita lihat, saudaraku, pada bagian belakang ini, sarang semua sudah berdempetan. Yang saya maksud 3 lembar tadi, saudaraku, adalah yang ini ya. Yang ini kita lihat. Yang ini itu kami belum buat alur ya. Kami belum buat alur dan sarangnya masih jarang ya. Yang dipilih adalah yang kasarnya saja. Tapi kita lihat ya, yang sudah dibuat alur. Kita lihat sarangnya berdempetan. Kalau dari sini kita lihat, modelnya seperti ini. Kalau saya berdiri di sini, saudaraku, nah modelnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya jelaskan lanjut lagi tata ruang daripada RBW ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, kenapa kami biarkan cat ini berwarna putih? Karena di sini itu tidak ada sumber cahaya, ya, tidak ada ventilasi.
Nah, jadi tidak ada yang bisa dipantulkan oleh dinding ini. Nah, berbeda halnya dengan RBW yang menggunakan pipa ventilasi. Nah, itu kita perlu cat hitam ya, agar cahayanya tidak memantul. Kemudian saudaraku, kemarin plafon kamar ini adalah berukuran 3 meter ya. Kemudian kita turunkan setengah meter ya. Kemudian kita pasanglah papan penyangga, papan sirip ya. Nah, yang kita jadikan papan penyangga dulu bagian bawah seperti ini ya. Nah, setelah itu kemudian kita pasang papan sirip di atasnya. Nah, kemudian yang di samping sini kita pasang juga papan penyangga ke sana seperti ini ya. Nah, kemudian kita dudukkanlah papan sirip di atas papan penyangga ini ya. Kemudian kita potongkan papan sirip berjarak 25 cm untuk menjepit papan sirip kita seperti ini. Nah, seterusnya seperti itu ya. Nah, sangat mudah saudaraku kalau kita ingin merubah kamar kita menjadi RBW. Kita melihat ya, papan sirip yang tidak dibuat alur kemarin, mulai dari sini, dari sini sampai ke belakang, ya. Nah, walaupun ada sarang, tapi tidak seberapa saudaraku, ya. Nah, kita melihat ya, anakan ini sudah manuvernya lincah, tidak jatuh-jatuh ya. Nah, seperti itu. Itulah proses panen yang kita lakukan saudaraku ya. Nah, baik saudaraku, di bagian belakang ini kemarin adalah teras ya, teras rumah. Nah, kemudian kita la haula wala quwata illa billahil aliyul azim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Nah, kita lihat ya, ini kita tutup pakai papan, dinding papan ke atas, kemudian kita pasang papan sirip. Nah, kemudian kita pasang plastik talang bagian luar ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, saudara. Ya. Nah, setelah semuanya disemprot dengan air, nah, kemudian kita mulai proses panennya ya. Nah, baik saudaraku, kita mulai proses panennya ya, sambil kita cerita-cerita pengalaman ya. Nah, seperti ini cara panennya ya. Nah, untuk saudaraku, ada beberapa orang lagi yang sudah memesan parfum. Insya Allah besok kami akan langsung melakukan pengiriman ya. Kenapa proses pengiriman parfum kami itu lama saudaraku? Karena kami menggunakan JNT ya. Nah, kami menggunakan JNT kargo yang durasinya itu lama ya. Yang durasinya lama ya. Nah, kurang lebih sekitar 25 hari karena barang kami ditolak kalau kami menggunakan JNT Express ya, naik pesawat. Nah, karena terhalang pemeriksaan di bandara karena benda cair saat ini dilarang naik pesawat ya. Nah, kita lihat ya proses panennya. Saya ingat betul saudaraku, di awal pohon RBW ini kita sulitnya minta ampun. Nah, karena terjadi penambahan sedikit saja. Nah, tapi kalau kita sering melakukan perawatan rutin, kemudian sistem panen kita mengikuti siklus ya, insya Allah ya, panen kita seperti ini ya, sarang rata-rata kosong. Nah, kita melihat ya, tidak ada anakan yang terjatuh ke lantai karena anakan semua sudah lincah terbang ya. Nah, seperti itu. Nah, namun bagaimanapun kita merampas proses panen ini saudaraku,
tetap akan ada yang bervariasi. Kenapa? Karena ketika burung baru masuk, itulah yang nantinya yang akan bervariasi, ya. Jadi kami taruh. Jadi den taruh tamanya banyak dona puka. Nah, kita melihat ya. Kenapa saya selalu memvideokan saudaraku agar menjadi bukti keseriusan kita, kemudian menjadi penyemangat ya, bahwa sedangkan RBW sekecil ini tuh bisa sukses. Bagaimana dengan RBW Bapak Ibu yang RBW Jumbo? Kalau kita tangani dengan baik, insya Allah bisa sukses ya. Nah, kesuksesan RBW dengan ukuran 4x4 ini dengan kesuksesan RBW Bapak Ibu yang Jumbo itu berbeda, jauh berbeda ya. Kalau 8x12 3 lantai, perbandingannya 15 kali lipat saudaraku ya. Perbandingannya 15 kali lipat ya. Nah, itulah saya selalu memperlihatkan proses panen pada RBW binaan kami ini untuk memberi saudara-saudaraku motivasi ya, untuk memberi saudara-saudaraku motivasi agar lebih semangat merawat RBW-nya ya. Karena kalau kita tidak sering melakukan perawatan, nah kita lihat saudaraku, di bawah ini kotorannya sudah sangat menebal sekali ya. Nah, kalau kita injak ini sangat empuk. Di sini adalah sarangnya hama. Mengapa tidak ada kecoa? Ya, mengapa tidak ada apa namanya? Ya, tidak ada hama ya yang jalan-jalan seperti ini. Karena kita rutin melakukan perawatan hama, saudaraku. Nah, kita lihat kotorannya ya, bersih, tidak ada yang jalan-jalan ya. Nah, tidak ada kecoa, tidak ada laba-laba ya. Tidak ada kutu. Kita masuk ini saudaraku tidak merasa gatal karena kita rutin. Kita lihat kotorannya ya. Nah, bagaimana tebalnya kotoran ini. Nah, bagaimana tebalnya kotoran ini saudaraku, airnya ya. Nah, tapi tidak ada hama saudaraku karena kita rutin melakukan penyemprotan hama ya. Nah, seperti itu. Nah, anakan yang keluar tadi saudaraku, anakan itu sudah lincah untuk terbang ya. Nah, anakan itu sudah lincah untuk terbang. Jadi ketika keluar nanti itu akan masuk lagi karena sudah beradaptasi jalur masuk dan jalur keluarnya. Kita lihat cara terbangnya ya. Kalau anakan yang lincah terbang yang seperti ini ya, tidak jatuh ke lantai ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, nah saudaraku yang saya hormati, jangan putus asa dalam melakukan perawatan pada RBW ya. Karena kalau kita putus asa, maka RBW kita juga tidak akan semangat. Tapi kalau kita semangat melakukan perawatan pada RBW kita, insya Allah ya, RBW kita juga itu akan semangat. Karena sumbernya, energi itu sumbernya dari kita ya. Nah, energi itu sumbernya dari kita. Kenapa saya sarankan Bapak Ibu melakukan perawatan per 3 bulan kalau belum panen, per 4 bulan kalau sudah panen. Nah, karena di dalam RBW itu saudaraku itu banyak hama ya. Nah, saudaraku saja kalau masuk ke dalam itu akan merasa sangat gatal ya. Terkadang kita menggaruk, terasa ada jalan-jalan, kita tidak tahu itu apa. Nah, itu adalah kutu saudaraku ya. Nah, kita lihat ya proses atau cara panen kita ya. Nah, tapi kalau kita rutin melakukan penyemprotan hama dengan menggunakan racun regen ya, kemudian kita lakukan penyemprotan parfum. Parfum itu Bapak Ibu adalah untuk memberikan aroma habitat burung walet di dalam RBW kita atau RBW binaan kita ya.
Jadi burung itu ketika berada di dalam ruang inap, yakin bahwa ini adalah tempatnya, seperti itu. Kemudian menghilangkan stres ya pada saat burung telah dicabut sarangnya. Kita lihat di awal tadi, saudaraku. Nah, burung itu lebih suka di dalam karena aromanya pas, saudaraku. Ya, aromanya pas. Ya, pada saat kita masuk di siang hari, sangat jarang kita melihat ada burung di dalam ya. Nah, ketika aroma habitat burung walet pas di dalam RBW kita, maka kita melihat burung tadi ya lebih tenang berada di dalam ruang inap kita, walaupun hanya sekecil ini, saudaraku. Bagaimana dengan RBW saudaraku yang jumbo ya? Nanti saudaraku saya akan memperlihatkan proses penghitungan sarang, berapa sarang yang kita panen saat ini. Fungsinya adalah kita mengetahui seberapa peningkatan RB binaan kita dari tahun ke tahun ya. Nah, seperti itu. Jadi kita menghitung sarang itu, saudaraku, fungsinya agar kita mengetahui level RBW kita ya. Nah, dari 10 sarang, 20 sarang. Makanya setiap saya melaksanakan proses panen pada RBW binaan kami itu, kami selalu melakukan penghitungan ya. Kami selalu melakukan penghitungan agar supaya kita tahu per tahun peningkatannya berapa. Nah, kita setiap masuk ada peningkatan atau tidak. Nah, seperti itu. Itulah fungsi kita melakukan penghitungan ya. Nah, kita melihat ya. Pada bagian sini sudah bersih. Panen habis ya. Yang ada telur, yang ada kosong, kecuali yang ada anakan itu kita tidak panen. Karena walaupun bagaimana bersihnya kita panen, saudaraku, ya tetap juga ada yang bervariasi. Ya seperti ini. Ya. Tapi kebanyakan itu kita lihat bersih ya. Tadi dipenuhi sarang ya. Sekarang sudah bersih. Sarangnya ada di sini. Ya. Nah, seperti itu, saudaraku ya. Nah, mengapa populasi RBW ini bisa sepadat ini? Nah, itu tadi, saudaraku, perpaduan ya antara cara perawatan kita, kemudian teknik panen kita ya. Cara perawatan kita dan teknik panen kita. Sama dengan tumbuh-tumbuhan, saudaraku ya. Padi kalau kita tidak rawat, hasilnya pun akan berbeda. Sama halnya dengan RBW. Kenapa perlu RBW itu dirawat? Karena RBW itu sekali lagi punya hama yang harus kita basmi ya. Seperti itu. Kita ingin memberikan ketenangan pada burung walet kita agar tenang di dalam ruang inap. Kita lihat, saudaraku ya, panen habis. Bagaimana tadi sarangnya ya, seperti ini. Nanti ini kita akan habiskan semua, saudaraku ya. Kita akan habiskan semua sarangnya ya. Seperti ini kita akan habiskan semua sarangnya, kecuali yang ada anakan yang seperti ini. Ada anakan ya. Itu kita tidak panen. Seperti itu. Nanti kita hitung berapa sarang yang sisa, berapa sarang yang kita panen, agar supaya kita tahu berapa penambahan sarang pada RB binaan kita ini. Nah, kenapa saya selalu menyebut nama Allah, saudaraku, ketika melihat sesuatu yang di luar nalar saya? Karena kalau kita menyebut nama Allah, semua yang ada di sekeliling kita itu akan bergetar ya. Kita lihat telurnya ya, seperti ini. Kita lihat telurnya. Ini yang saya maksud, saudaraku ya. Anakan sudah terbang, masuk masa telur. Telur itulah yang kita panen ya. Nah, seperti ini. Kita lihat ya telurnya. Nanti ini, saudaraku, kita pilih yang merah ya. Kita pilih yang merah. Merah itu kita campurkan di racun regen kita ya. Seperti itu. Kita lihat
proses panennya ya. Pendekan loh nanti. Nah, saudaraku yang saya hormati, kenikmatan proses panen ini sama nikmatnya dengan kita mancing, saudaraku ya. Jadi pada saat kita mancing lama, kita menunggu, akhirnya kita strike. Nah, kadang itu biasa diolor-olor ya, tarik, olor, karena nikmatnya strike itu. Nah, sama halnya kita pemilik RBW ya. Ketika kita panen seperti ini, disitulah kita rasakan nikmatnya ya. Nah, hasil jerih payah kita, seperti itu. Makanya sayangi RBW-nya. Pelajari teknik panen yang tepat agar populasi kita bisa meningkat cepat ya. Silakan Bapak Ibu melihat RBW binaan kami ini, video-video dari awal tidak langsung seperti ini, saudaraku ya. Kami itu mulai panen kemarin ya. Kami videokan itu 15 sarang ya. 15 sarang, kemudian naik 20 sarang, 25 sarang, 30 sarang, sampai titik terakhir itu kita panen 200 sarang. Jadi tidak ada yang instan dalam berbudidaya burung walet ya. Nah, jangan Bapak Ibu langsung mengharap banyak ya, karena burung walet itu tipenya sangat setia dengan tempatnya ya. Susah kita mau mengambil indukan orang lain ya. Kenapa? Karena Allah sudah membekali burung walet kita dengan kesetiaan ya. Kalau burung walet itu tidak setia, tidak usah kita membangun RBW, saudara. Jangan. Karena kenapa? Nanti kita dibuat kecewa. Ya. Bagaimana perasaannya saudaraku di seluruh Indonesia ketika RBW Bapak Ibu sudah berjalan 5 tahun, panen sudah kiloan, tiba-tiba ada yang membangun RBW kita, RBW di samping kita yang lebih megah, yang lebih jumbo. Tiba-tiba burung walet kita semua pindah ke sana, ya. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, Allah sudah melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Karena sekali lagi burung walet itu adalah burung yang paling setia dengan tempatnya. Susah kita mau mengambil indukan orang lain. Yang bisa kita ambil itu adalah anakan yang baru belajar terbang, ya. Seperti itu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil, saudaraku, ya. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang mustahil. Seperti itu. Paling yang bisa kita ambil adalah anakan. Makanya kenapa RBW baru yang kita hitung selalu itu adalah kotorannya. Karena yang rata-rata masuk pertama kali di RBW kita itu adalah anakan yang baru belajar terbang. Seperti itu. Dari anakan sampai bisa membuat polesan dan sarang itu ada di angka 9 bulan sampai 1 tahun, saudaraku. Makanya jangan heran pemilik RBW baru, ya, berumur kurang lebih 6 bulan atau 5 bulan, baru ada kotoran, belum ada sarang, ya. Nah, itu disebabkan karena rata-rata yang masuk pada RBW baru itu adalah anakan. Tetapi kalau misalnya pengecekan perdana kita langsung menemukan ada sarang, berarti kita berhasil memikat indukan orang lain, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang mustahil, ya. Tapi kalau kita mau berharap banyak, langsung mau panen 100 sarang di umur 3 bulan, jangan, saudaraku, ya. Jangan. Kita berharap seperti itu, nanti kita stres, ya. Tidak ada yang instan di dunia burung walet. Yang instan itu, saudaraku, adalah Indomie, ya. Indomie itu kalau kita lapar, makanya disebut mie instan, ya. Kalau kita lapar, cukup kita ke warung, beli, ada uang 5.000, disiram pakai air panas,
Nah, 2 menit jadi, itu namanya mie instan ya. Nah, tapi kalau berbudidaya burung walet tidak ada yang instan ya. Tetapi kalau kita konsisten melakukan perawatan rutin, kemudian perawatan hama, penyemprotan parfum ya, proses pengisian air seperti ini, insya Allah ya, ketika indukan kita sudah banyak saudaraku, hasilnya pun tak terbendung ya, hasilnya tak terbendung. Mengapa saya katakan demikian? Kalau indukan kita sudah banyak ya, kelipatannya cepat. Contoh ya, di awal-awal pohon memang kita susah, paling banyak yang masuk 1 pasang ya. Anggaplah kita start di 5 pasang. Kalau kita mengalami 5 pasang, 5 pasang saudaraku, yang masuk itu rata-rata anakan. Kita tunggu 8 bulan sampai 1 tahun baru siap birahi. Ketika proses birahi itu terjadi, persiapan bertelur, otomatis liurnya itu akan keluar, kemudian membentuk sarang. Sama halnya dengan burung lain ya, ketika mau bertelur akan membuat sarang dari kayu, burung elang seperti itu. Kalau burung walet itu otomatis liurnya keluar, kemudian dia bertelur. Nah, setelah itu saudaraku, berjalan 1 tahun, mulai ada sarang, bertelur, mengeram, memberi makan anaknya sampai anakannya terbang itu ada di angka 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih. Kalau 4 bulan itu anakan sudah terbang, berarti siklus panen kita itu ada di 3 kali dalam setahun ya, 4, 8, 12 kalau kita mengejar populasi. Seperti itu. Kemudian indukan tadi ya, yang kita start dari 5 pasang misalkan, berarti tahun depan anakan yang terakhir di dalam RBW kita itu ada 5 pasang ya, 5 pasang, 5 jantan dan 5 betina. Dikali 3 kali dalam 1 tahun, berarti yang kita hitung adalah 15 betinanya saja. 15 ditambah dengan indukan ada 20. Panen tahun depan kita persiapan panen 20 sarang. Anakan sudah ada ya, karena 3 kali lahiran. 2 tahun kemudian 20 dikali 3 lagi. Seperti itu. Tahun depan anakan dikalikan lagi. Nah, makanya saudaraku, RBW sukses itu ada di angka 5 tahun ke atas ya. Semakin besar RBW itu, maka kategori suksesnya juga itu akan semakin lama. Kenapa? Karena RBW besar Bapak Ibu, RBW jumbo membutuhkan populasi banyak untuk bisa memenuhi RBW tersebut. Sedangkan kalau RBW sekecil ini tidak membutuhkan populasi banyak, sudah bisa penuh ya RBW tersebut. Makanya saya sering katakan, semakin besar RBW kita, proses suksesnya itu akan semakin lama. Karena suksesnya RBW 4x4 dengan suksesnya RBW 8x12 3 lantai itu berbeda saudaraku. Kalau RBW 4x4 suksesnya hanya di 2 kilo ya, maka suksesnya 8x12 3 lantai itu 2 kilo dikali 15. Nah, itu kapasitas gedung kita menampung burung. Bisa di atasnya ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang memiliki RBW jumbo, bersabarlah ya. Tetap konsisten melakukan perawatan hama, penyemprotan parfum, kemudian pelajari siklus reproduksi burung walet agar supaya proses panen kita tidak keliru ya. Kita lihat tadi saudaraku di awal, anakan semua sudah lincah terbang. Anakan itu akan kembali saudaraku ya. Berbeda dengan anakan yang belum lincah terbang, ada yang jatuh ke lantai, ada yang jatuh ke dinding, ada yang terbang sempoyongan. Nah, kita lihat cara terbangnya ya. Anakan sudah lincah ya, karena kita mempelajari teknik panen ya.
yang tepat agar populasi RBW kita meningkat. Nah, walaupun saudaraku yang saya hormati ya, walaupun ada beberapa yang kita sisa, tapi itulah ya, tidak semua itu bisa kita panen habis, karena di dalam itu siklus reproduksi burung itu juga ada selisih ya, ada yang lambat bercinta ya, ada yang lambat membuat sarang. Nah, kita lihat anakan yang belum terbang ya, nah, seperti ini. Atau bisa jadi ini burung baru yang masuk ke dalam RBW kita yang tidak butuh proses bercinta lagi, langsung membuat sarang. Nah, sedangkan burung walet kita saat kita lakukan proses panen itu membutuhkan waktu 2 minggu untuk bercinta ya. Nah, sedangkan ada juga burung baru masuk yang sudah bercinta, sisa membuat sarang. Nah, yang seperti inilah ya, langsung membuat sarang. Jadi tetap ada selisih, saudaraku ya. Nah, kita melihat alhamdulillahirobbilalamin ya, sarangnya saudaraku. Nah, kita lihat ya, luar biasa ya. Nanti kita hitung ya, saudaraku, ada berapa sarang yang kita panen ya. Karena kita melihat kita ada beberapa sarang yang kita sisa ya. Nah, kalau di sini rata-rata panen habis. Nah, yang di sini itu tetap ada ya variasinya. Nah, tapi rata-ratanya kita panen habis ya. Nah, seperti itu. Nah, nah, kalau yang telurnya saudaraku itu kita kumpul ya. Nah, kita lihat ya sana telurnya. Jadi jangan takut saudaraku ya, jangan takut. Kita laksanakan proses panen. Nah, kita lihat telurnya ya. Nah, kita simpan di tempat yang empuk ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sana ya. Itu adalah sarang super warna putih bersih ya, tidak ada bulu. Nah, kebetulan di bagian belakang ini kita belum panen ya, karena kita lupa membawa tangga ya. Nah, jadi nanti kita hitung ada berapa sarangnya di belakang. Nah, kemudian kita hitung berapa sarang sisa dan berapa sarang yang kita panen ya, agar supaya kita bisa mengetahui berapa jumlah sarang yang kita panen ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, saya tidak henti-hentinya mengingatkan saudaraku untuk terus merawat RBW-nya. Lihat video-video saya di awal, saudaraku ya, betapa gigihnya kita melakukan perawatan. Walaupun sarang belum banyak, kita gigih melakukan perawatan ya. Nah, proses pembuatan pakan, penyemprotan parfum, penyemprotan hama kita lakukan agar burung tenang berada di dalam ruang inap kita. Kemudian jangan selalu masuk ya, jangan selalu masuk. Pastikan dulu apakah hama tikus ada jalur masuk di RBW kita atau tidak ya. Itu yang mesti kita cari tahu dulu. Kalau caranya kita tahu bagaimana tikus masuk di RBW kita atau tidak, kita beli racun tikus yang seperti gula-gula. Nah, kita potong-potong akhirnya jadi seperti dadu. Kita disimpan di setiap sudut 5 saling berdekatan. Nah, 5 ya, saling berdekatan, 5 di sudut saling berdekatan.
Apabila kita masuk nanti, kemudian kita melihat, ya, 5 itu berkurang jadi 4 atau jadi 3, berarti di dalam itu ada tikus. Tapi kalau racun tikusnya itu tidak berkurang, berarti RBW kita aman dari tikus, saudara. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, sarangnya sudah mulai habis. Kecuali yang ada anakan, jangan kita ambil, saudaraku. Ya, sangar-sangarnya kita panen sarang sampai panen habis. Tapi kalau yang ada anakan, jangan, saudaraku. Ya, jangan. Yang sudah pecah telurnya, jangan diambil. Yang anakan persiapan terbang seperti ini, jangan diambil. Yang ada bulu. Sarang kosong yang ada telur, itu yang kita panen. Ya. Untuk apa? Untuk menyeragamkan proses panen kita berikutnya, saudaraku. Ya. Nah, seperti ini ya proses panennya. Nah, kita lihat ya. Papan siripnya hanya berjumlah 12, saudaraku, ya. Nah, papan siripnya hanya berjumlah 12 biji ya, 12 lembar. Nah, kita lihat bekas serutannya ya. Nah, itu yang beda warna. Itu yang sudah kita alur kemarin, ya. Nah, yang sudah kita buat alur. Yang di sana ada 3 lembar ya. Itu kita belum buat alur. Nah, kalau nanti sempat, nanti kita buat alur ya. Nanti kita buatkan video tersendiri bagaimana teknik atau cara pembuatan alurnya ya. Nah, seperti itu, saudaraku. Nah, kita lihat ya telurnya, saudaraku, ya. Nah, kita lihat telurnya ya. Nah, ini membuktikan bahwa masuk masa telur lagi. Telur itulah yang kita panen, saudara. Ya. Nah, namun bagaimanapun kita mengatur, tetap ada juga yang bervariasi seperti ini, saudara. Ya, ada juga yang bervariasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk saudaraku yang belum memahami bagaimana teknik panen yang tepat, ya, kita korbankan satu populasi untuk menghidupkan satu populasi. Nah, silakan Bapak Ibu melihat video kami tentang bagaimana teknik panen yang tepat, ya, untuk meningkatkan populasi secara cepat. Nah, kenapa bisa saya menjelaskan seperti itu kepada saudara sekalian? Silakan saudaraku melihat proses panen saya di awal-awalnya. Saya panen 20 sarang, saya panen habis, ya. Kemudian panen 40 sarang, saya panen habis. Kemudian panen 80 sarang, saya panen habis kecuali yang ada anakan, ya. Nah, kemudian dapat 100 sarang, saya panen habis, ya. Sampai alhamdulillah proses panennya kemarin kita dapat alhamdulillah 200 sarang, ya. Nah, makanya saya tidak putus video ini untuk membuktikan kepada saudara-saudaraku, para subscriber kami, berapa sarang sesungguhnya yang kita panen, ya. Nanti kita hitung berapa sarang yang sisa, kemudian berapa sarang yang kita panen, berapa sarang yang kita panen.
Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung jumlahnya ya. Nah, agar kita tahu seberapa besar peningkatan RB binaan kita. Dengan nanti, Deng, udah ngasang le, capun. Nah, kita sambil memeriksa ya, gitu. Oh, dengan apa? Oh iya, capun bile. Nah, baik saudaraku, proses panen sudah selesai. Kita melihat ya. Kita hitung dulu ada berapa sarang yang kita sisa saudaraku. Nah, kita lihat ya. Nah, di sana satu ya. Nah, satu ya. Kemudian dua. Nah, tiga ya. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ya. Nah, di sana 11, 12, 13 ya. Nah, 14, 15. Kita lanjut. Nah, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Nah, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, nah, 37, 38, nah lanjut, 39, 39 ya. Nah, 39 yang ada di dalam ruang inap ini. Kita lanjut di bagian belakang ya. Nah, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ya. Subhanallah. Ada juga di sini ya. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ya. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ya. Total sarang yang kita sisa 86 saudaraku ya. Dan sarang nanti kita lakukan penghitungan di bawah ya. Apa tama kali itu yang telu nih. Pajabam itu. Jadi perjalanan. Nah, kita pungut dulu telurnya saudaraku ya. Dulu di Jakarta ini nah. Itu tadi namanya dulu ke Jakarta.
Depende banget. Karena hari ini sudah menjelang sore saudaraku, dan sarang yang kita sisa cukup banyak, yaitu 86 sarang. Maka kita putuskan kita akan masuk 1 bulan kemudian untuk memanen sarang sisa ya, yang sebanyak 86 ini. Karena terlalu banyak saudaraku ya. Kalau ada di kisaran 20 itu kita biarkan saja, tapi karena sarang yang kita sisa ini ada di kisaran 86 sarang ya, kita putuskan bulan depan masuk melaksanakan panen sekaligus panen sarang sisa, sekaligus nanti kita buatkan alur ini ya, karena mengingat jam sudah sore ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bawah untuk menghitung sarangnya ya. Sambil kita pungut dulu telurnya. Nah, ini nanti kita jadikan bahan untuk melakukan penyemprotan hama ya. Nah, baik saudaraku, kita menuju ke bawah sambil kita nanti akan menghitung sarangnya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya, tercabut itu lampu. Nah, kita lihat ya, telurnya kita simpan. Nah, baik saudaraku, seperti biasa kita menghitung hasil panen kita. Tadi saudaraku melihat sendiri di atas saya menghitung ada 86 sarang sisa, dan berapa sarang yang kita panen tadi. Mari kita hitung sama-sama biar saudaraku mengetahui ada berapa sarang yang kita panen tadi, kemudian kita jumlahkan ya. Nah, baik saudaraku, kita mulai proses penghitungannya. Nah, satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 tak palelin dete antu tapi ya 97 ya 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hasil panen kita sebanyak 183 sarang ditambah dengan 86 sarang yang kita sisa karena bagian belakang tadi kita tidak sempat panen karena kita lupa bawa tangga. Kemudian jumlah total sarang yang kita sisa 86. Jadi 100 berapa tadi? 183 ditambah dengan 86 sarang sisa berjumlah 269 ya. Berarti estimasi penambahan sarang kita ada di 60 sarang ya, 60 sarang karena di dalam ada kurang lebih 86 sarang sebagaimana yang kita hitung tadi saudaraku. Kemudian 183 sarang yang sudah kita hitung di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. RBW hanya berukuran 4x4 saudaraku ya. Bekas kamar menggunakan 12 lembar papan sirip dari batang kelapa. Simak tata ruangnya, kemudian pelajari cara perawatannya. Insya Allah ini hanya RBW 4x4. Bagaimana dengan RBW Bapak Ibu yang RBW Jumbo 8x12 3 lantai, 4x12 3 lantai. Kalau dirawat dengan maksimal, insya Allah hasilnya pun juga akan maksimal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku yang saya hormati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.